Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai karir Vicky Naki semakin meningkat. Dia sekarang menjadi duta perlindungan pekerja imigran. Apakah tugas dari negara yang sudah didapatkan Vicky Naki? Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus mengupdate soal hari terakhir tuba dan amal di Indo. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Seperti pembahasan kita sebelumnya, di awal tahun ini Vicky Naki banyak mencoba hal-hal yang baru. Setelah dia menjadi direktur marketing salah satu perusahaan, Vicky Naki dikabarkan mencoba dunia akting dan dia akan main dalam series horor. Tapi, berdasarkan info dari fans, Vicky Naki belum dipastikan terlibat dalam series tersebut. Dia masih harus mengikuti proses casting. Tapi kabar yang satu ini tidak perlu kalian ragukan lagi. Kesempatan bagus ini bisa keluar negeri secara prosedural gitu kan, menambah skill bahasanya juga gitu, dengan yang mereka keluar negeri nge-upgrade diri mereka juga gitu kan, sesuai dengan hashtag berangkat migran berlanjut gitu. Melihat hashtag kabur aja dulu, menurut Jena sendiri bagi Kementerian Migran adalah sebuah peluang yang bagus, karena kabur aja dulu di sini juga kabur bukan sebagai pelarian ya Bapak, tapi sebagai sebuah strategi untuk berkembang. Tanpa bocoran apapun, Vicky Naki kembali diundang oleh Menteri Perlindungan Pekerja Imigran. Detail menarik di sini, Vicky Naki kembali membuat kita penasaran. Dia meminta fans untuk menebak apa yang dia lakukan di sana. Namun, fans sudah sedikit mendapat jawabannya melalui Instastory Mama Eva. Dia menyebut Vicky Naki sebagai duta, dan hal itu sudah cukup membuat fans menyimpulkan Vicky Naki sekarang menjadi duta perlindungan pekerja imigran. Sekedar info buat kalian, jabatan ini tidak sembarangan diberikan kepada siapapun, karena faktanya belum ada artis atau influencer yang pernah ditunjuk secara resmi menjadi duta pekerja imigran. Jika memang Vicky Naki mendapatkan gelar itu, dia akan menjadi yang pertama dari kalangan artis. Selain pertanyaan apakah Vicky Naki benar-benar menjadi duta P2MI, fans juga selalu fokus dengan sosok yang hadir di rapat tersebut. Di sana ada Raffi Ahmad, utusan khusus kepresidenan. Jadi bisa dipastikan Vicky Naki telah mengambil bagian penting dalam urusan negara. Namun, kita juga mendapat momen yang unik. Vicky Naki mendapat pujian dari Menteri P2MI di depan Raffi Ahmad. Ini pasti salah satu momen yang membanggakan untuk Vicky Naki dan keluarganya, karena momen seperti ini tidak mungkin terulang lagi. Tentu juga di sana malah hidup dengan layak, dengan gaji yang layak gitu. Tetapi balik lagi nih, kita dasarnya dulu gimana caranya anak-anak muda Gen Z ini bisa dilatih secara baik gitu, dengan ada soft skill dan hard skill. Tagar kabur aja dulu ini harus kita pahami sebagai kegelisahan di anak muda kita, dan yang juga kedua adalah sebagai aspirasi dari mereka. Kami harus merespon itu menjadi sesuatu masukan, bahkan itu mungkin kritik pada kita semua. Tetapi menurut saya keputusan khusus tagar kabur dulu ini harus kita dorong untuk lebih produktif bagi yang bersangkutan, produktif bagi keluarganya, dan seperti yang kalian tahu, Vicky Naki selalu menjadi sosok misterius jika dia melakukan sesuatu. Dia tidak pernah memberitahu fans secara penuh apa yang terjadi. Makanya fans mempunyai banyak pertanyaan saat Vicky Naki dikabarkan menjadi duta P2MI. Setelah admin perhatikan, banyak dari kalian yang penasaran kenapa Vicky Naki yang dipilih untuk tugas tersebut. Jika kalian mengikuti beritanya, saat ini hashtag kabur aja dulu telah menjadi viral di sosial media.
karena banyak rakyat Indonesia lebih tertarik ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Makanya Menteri P2MI hadir untuk membantu masyarakat. Jadi dipilihlah Pikinaki untuk menginspirasi generasi muda supaya semangat belajar bahasa sebelum mereka bekerja di luar negeri. Selain itu, fans juga mempertanyakan apa tugas Pikinaki jika dia menjadi duta P2MI. Tugas jabatan ini memang sangat kompleks, tapi mengingat Pikinaki sebagai influencer, admin yakin Pikinaki akan lebih difokuskan untuk menjelaskan prosedur menjadi pekerja imigran yang aman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Besok aku ada, besok lagi guys, ini Kak Azima, makasih banget. Besok aku benar-benar ada the most important meeting ever. Meeting tergila besok guys. Nggak tahu lah ya aku boleh spill foto atau enggak guys. Cuman insya Allah boleh aku spill, take foto terus spill. Kalau nggak boleh ya gimana lagi. Tanggal 20 baru ada. Nah, tanggal 20 aku ada meeting sama orang TikTok guys. Mereka mau jadiin aku kreator ASEAN. Nice katanya. Makanya habis itu sorenya podcast. Tanggal 21 baru aku pulang. Kali ini Pikinaki membocorkan beberapa kesibukannya. Yang pertama, Pikinaki mengatakan dia akan mengikuti meeting paling penting dalam hidupnya. Kita sudah bahas itu sebelumnya saat Pikinaki diundang rapat P2MI untuk mengawal hashtag kabur aja dulu. Pikinaki juga membocorkan bahwa dia akan menghadiri podcast. Namun sampai sekarang Pikinaki masih merahasiakan nama podcastnya. Selama ini kita sudah melihat Pikinaki tampil di 2 podcast besar, yakni Close the Dot dan Curhat Dansu. Tapi apakah kali ini Pikinaki akan pergi ke podcast yang baru? Hal menarik di sini, Pikinaki juga membagikan kabar yang sedikit mengejutkan bahwa dia akan diangkat menjadi kreator ASEAN oleh TikTok. Jadi semakin lengkap prestasi Pikinaki di TikTok. Setelah mendapat banyak penghargaan dari TikTok, sekarang dia akan menjadi kreator ASEAN yang akan mewakili Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. We're here again. Where am I? I cannot even see myself. How are you? Good. How are you? Kak Cuba. Yeah. Okay, let's go. Let me take my luggage from there. Do you want to meet with my bangs? Okay, let's go. Kita sudah keluar. Udah bye abang-abang. Setelah melihat bagaimana Tuba dan Amal menikmati liburan mereka di Indonesia, kali ini kita mendapat momen yang sedih saat Tuba dan Amal pamit untuk fans di Indo. Amal mengatakan, "Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kekosongan di dalam diriku setelah meninggalkan Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang menjagaku selama aku di sana. Kalian tidak pernah membuatku merasa aku adalah orang asing atau pendatang untuk kalian. Aku harap aku bisa bertemu kalian lagi. Kalian pasti akan bertemu lagi di Indonesia." Walaupun ini kunjungan pertamanya Amal, dia sudah sangat terikat dengan Indonesia karena dia mendapat keramahan yang membuatnya tidak merasa seperti orang asing. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tuba. Dia juga berterima kasih kepada keramahan di Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan, kunjungan mereka ke Bali tidak akan menjadi kunjungan terakhir mereka. Tuba dan Amal masih mau kembali ke Indo untuk mengeksplor lebih banyak tempat wisata. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update di channel ini. Oke, sampai jumpa di next konten.